Tidak dapat dipungkiri bahwa runtuhnya kerajaan Pajajaran itu adalah sebagai akibat daripada perang saudara. Pajajaran runtuh ya karena perang saudara melawan Sultanan Banten dan Cirebon itu kan, sehingga pada akhirnya karena kalah perang kan begitu, Pajajaran runtuh. Kemudian yang menjadi soal adalah bahwa sejak kapan sih Pajajaran berperang dengan Cirebon dan Banten itu kan begitu. Sebetulnya pemirsa, bahwa benih-benih perang saudara antara Pajajaran dengan Cirebon dan Banten itu dimulai ketika Pajajaran baru terbentuk. Dan perlu Anda pahami bahwa kerajaan Pajajaran yang dimaksudkan dalam bahasan kali ini itu adalah kerajaan gabungan antara kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda kan begitu. Dan perlu Anda pahami bahwa penggabungan kedua kerajaan tersebut itu mengorbankan raja-raja sebelumnya. Jadi artinya raja dari kerajaan Galuhnya itu turun tahta, kemudian raja dari kerajaan Sundanya itu turun tahta, kemudian muncul raja baru kan begitu, yang menjadi raja dari kerajaan yang disatukan itu kan begitu. Dan dalam sejarah juga dijelaskan bahwa penyatuan kerajaan itu disepakati karena nantinya Sri Badugara Maharaja itu, atau yang kemudian dikenal sebagai Prabu Siliwangi itu, ini kan nantinya kan dinikahkan dengan putri raja dari Sunda itu, kerajaan Sunda yang di Pakuan itu, dengan Kentring Manik Mayang Sunda itu kan begitu. Dan nantinya keturunan dari dua orang yang dijodohkan ini nantinya didaulat menjadi penerus kerajaan Pajajaran selanjutnya. Jadi memang pada awalnya penyatuan kerajaan Galuh dan Sunda ini ya saling menguntungkan gitu, memuaskan kedua belah pihak. Akan tetapi ada masalah juga. Masalahnya itu adalah para pangeran yang sebelumnya didaulat menjadi putra mahkota ini kan gugur. Seperti putranya Sri Baduga Maharaja yang tertua itu, Pangeran Walang Sungsang ini kan, ketika ayahnya menjadi raja di Galuh itu kan sebagai putra mahkota. Dan kalau tidak digabungkan itu otomatis nanti Pangeran Walang Sungsang atau yang di kemudian hari menjadi Pangeran Cakrabuana itu kan otomatis menjadi raja di Galuh kan. Nah, begitupun dengan kerajaan yang di Sunda itu. Putra mahkotanya itu ya terpaksa dilengserkan. Dan putra mahkota daripada kerajaan Sunda itu kan Amuk Marugul, kakak daripada Kentring Manik Mayang Sunda. Kedua pangeran atau bekas putra mahkota di kedua kerajaan itu adalah orang yang mula-mula dianggap sebagai pemantik perang saudara itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa nantinya Amuk Marugul ini kan setelah keputusan penyatuan kerajaan Pajajaran itu lebih memilih menyingkir ke Japura kan. Dan sebagaimana kita tahu bahwa Japura itu nantinya kan memberontak kepada Pajajaran. Dan tidak berbeda dengan Amuk Marugul, Pangeran Walang Sungsang pun ya begitu. Pangeran Walang Sungsang kan ketimbang diam di istana Pakuan, istana Bima, beliau itu kan lebih memilih menyingkir kan, artinya memilih keluar istana begitu. Dan Pangeran Cakrabuana ini kan keluar
istana dan tempat yang mula-mula beliau datangi itu adalah wilayah di kerajaan Singapura. Kerajaan Singapura ini perlu Anda pahami bahwa tempat asal-usul ibunya Subang Larang itu kan orang Singapura. Nah, Singapura yang dimaksudkan ini adalah kalau sekarang itu daerah Gunung Jati di Cirebon itu. Jadi Pangeran Walang Sungsang menetap di kediaman kakeknya gitu, dan kakeknya ini kan kala itu menjadi raja bawahan Pajajaran di Singapura itu. Dan nantinya setelah Pangeran Walang Sungsang mendapatkan warisan dari kakeknya, beliau ini kan dipergunakan untuk mendirikan Cirebon itu, mendirikan Cirebon. Dan Pangeran Cakrabuana nantinya kan mendirikan Kesultanan Cirebon. Nah, dari benih-benih dua pangeran yang tidak puas itu, Japura dan Cirebon itu adalah daerah yang mula-mula mengobarkan pemberontakan kan, ketidakpuasannya kan begitu. Japura memang lebih dahulu bersitegang ya dengan Prabu Siliwangi ini, karena memang umurnya ini kan sepadan atau sepantar gitu. Jadi maka jangan heran Amuk Marugul itu dikisahkan sebagai pangeran yang selalu digambarkan sebagai pembangkang terhadap Prabu Siliwangi kan, dianggap sebagai tokoh antagonis dalam dongeng-dongeng kan begitu. Tapi orang belum tahu apa sih sebabnya kan, itu kan kemungkinannya sebabnya ya karena kecewa kan begitu. Dan nantinya pemirsa, Japura itu adalah tempat yang mula-mula melakukan pemberontakan pada Prabu Siliwangi. Cirebon pun begitu kan begitu. Tidak lama setelah itu kan nanti Cirebon setelah Pangeran Walang Sungsang dapat mampu mendirikan Cirebon itu kan melakukan makar kan begitu. Artinya menyatakan kemerdekaan terhadap Pajajaran. Meskipun begitu Pangeran Walang Sungsang ini agak sedikit sopan ya, karena memang waktu itu kan rajanya itu kan ayahnya sendiri. Jadi memang pembangkangannya ini tidak terlampau kelihatan begitu. Namun setelah Prabu Siliwanginya itu wafat pada tahun 1521 itu dan digantikan oleh Surawisesa, anak daripada Kentring Manik Mayang Sunda itu, ya perang tidak dapat dihindari. Jadi nantinya kan Cirebon dengan Pajajaran itu berperang kan begitu. Dan kala itu Pajajaran sudah dirajai oleh Prabu Surawisesa. Jadi perang saudara di Pajajaran itu ya sebabnya itu adalah para pangeran bekas putra mahkota di kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda itu ya mencoba tampil dengan ambisinya begitu. Jadi siapa sih yang lebih hebat? Dan pada akhirnya ya perang saudara itu ya memang dilakukan oleh keturunan orang-orang itu, para pangeran dari Sunda sendiri, kerajaan Sunda yang di Pakuan sendiri, atau pangeran yang dari Galuh itu. Sehingga ya karena perang saudara itu akhirnya Pajajaran runtuh.